Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas sopan yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan teman-teman terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tentu kebenaran dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana polemikus muslim yang sering nongol di room diskusi atau debat Kristen, teman-teman. Dia nongol bukan karena dia mau belajar atau mau mempertahankan dalil dengan data gitu ya kan, atau mempertahankan argumen dengan data dan dalilnya, tapi biasanya dia itu tukang ngeyel. Ya kalau nggak seperti itu ya sudah lama dia bertobat. Harus ngeyel supaya kelihatan pinter dan banyak umat muslim yang tidak tahu apa-apa dan ya kayak pintar lah gitu. Nah, bagaimana perdebatan teman-teman antara apologetik Kristen hari ini? Anak Batak meladeni dan mengajarin yang dia tidak pahami selama ini. Ini dia teman-teman videonya. Simak selengkapnya supaya kamu mendapatkan informasi yang lengkap. Ini dia teman-teman. Oke, terima kasih ya kawan-kawan ya. Kita berbicara tadi masalah roh jin sudah. Apalagi tadi hilang nih. Ini mana catatan saya nih? Iya, ini gara-gara Pak Timothy dengan Pak Siler ini. Pak Dani baperan Ayo Pak lanjut. Iya. Janganlah framing, itu framing namanya. Iya, jangan lupa saya kan. Bagaimana? Nah, hilang itu pertanyaan tadi saya di mana? gara-gara lupa ada gara-gara jin tadi melahirkan Bro Dani. Makan bakso kayaknya nih. Begitu loh. Ketawa begitu kan enak, enggak Oh menyinggung, iya, enggak kita apa. tidak ada dendam, tidak ada dendam. Iya kan? Kalau sudah clear ya sudah. Aduh. Iya. Oke lah, ini apa ya? Ini aja lah, buat tinggal juga. Yang dibahas oleh Ibu Sufiatul yang mengatakan bahwasannya Alkitab itu editan, itu bagaimana? Benar atau salah sih itu? Menurut saya nggak benar itu. Yang diucapkan oleh Sufiatul. Alkitab itu adalah editan katanya. Benarkah? Menurut saya sih, kalau menurut saya nggak benar itu. Alkitab, ya Alkitab yang kita pakai ini, iya Pak, iya, karena kanonisasi di dalam Alkitab itu Pak dikumpulkan dari gulungan-gulungan Pak. Jadi kalau Ibu Sofi di kanon Pak maksudnya, Bapak ngerti nggak di kanon? Bapak ngerti nggak di kanon? Kalau di kanon yang setahu saya, mohon maaf kalau salah ya, itu artinya ditetapkan. Ditetap, iya, tapi proses penetapannya itu ada editan. Cara mengeditnya kayak gini maksud Ibu Sofiatul. Iya. Dengar dulu. Dengar dulu Pak Dani. Dengar dulu Pak Dani. Gini Pak Dani ya. Gini. Nah, untuk mengkanon Alkitab itu diambil dari sumbernya itu dari kanon-kanon Ibrani, kanon-kanon Samaria, kanon-kanon baku. Diambil, dikumpulkanlah itu. Mana yang sama itulah yang dipakai, mana yang tidak sama yaitu tertolak atau dikatakan dengan kitab apokrif. Jadi itulah yang dimaksudkan Ibu Sofi diedit. Yang tertolak itu contoh Injil Barnabas enggak dimasukkan. Kenapa? Karena tertolak. Injil Thomas karena tertolak. Itulah yang dimaksud Ibu Sofi dengan editan. Ada prosesnya Pak Dani. Nah, kalau editan setahu saya, mohon maaf kalau salah. Kalau editan itu artinya tambahan Pak, tanpa ada dasar. Itu namanya editan. Mengkanon itu begini. Ya. Oh silakan Pak Dani. Mohon maaf. Aku coba tambahin sedikit ya. Ya Pak Dani, begini Pak Dani. Jadi pengertian editan itu bukan begini ya Pak Dani. Misalnya begini, Pak Dani mungkin mengartikan editan itu begini. Orang bikin artikel nih. Ada penambahan-penambahan dari artikel asli, kira-kira begitu mungkin. Jadi bukan begitu maksudnya Pak. Jadi begini, bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah begini. Kitab kita itu Pak, itu terdiri dari beberapa manuskrip Pak. Nah perhatiin ya,
manuskrip kemarin dijelasin sama Bu Supoitil bagus banget tuh. Ada Byzantine Textus Receptus namanya Pak, atau Novum Instrumentum Omnae. Ada juga yang versi pendek, jadi ini ada versi panjang, ada versi pendek atau versi singkat Pak. Yang versi singkatnya Alexandrian atau Novum Testamentum Graece. Ada juga Vaticanus Sinaiticus. Pengertian editan di sini Pak, bukan seperti yang kujelaskan tadi Pak, tapi diambil dari beberapa manuskrip yang tadi itu. Kira-kira begitu Pak Dani. Ya, tapi intinya tidak kabur dari substansi itu sendiri. Kira-kira begitu Pak. Jadi bukan editan, kita udah bikin artikelnya, contoh kayak skripsi nih. Kita tugas akhir bikin skripsi 6 bab gitu ya. Kita tambah-tambahin itu, bukan begitu maksudnya. Tapi hasil dari skripsi itu adalah gabungan dari beberapa manuskrip. 5 bab Pak. Nggak gitu ada kira-kira. 5 bab. Iya, sorry ya. Jadi dari beberapa manuskrip lah diambil itu Pak. Jadi bukan pengertian editan itu sudah jadi ini, habis itu ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin, bukan begitu maksudnya ya. Ya silakan Pak Dani. Makanya saya penasaran apa yang ditanyakan oleh Ustadz tadi tentang ayat yang ada satu paragraf ya, yang Markus, tidak ada itu. manuskrip. Iya, tidak ya, ada Markus 18 ya. Ya. Iya, mana manuskripnya yang diambil dari sanitasi apa ya, saya nggak paham ya. Saya kan sebagai pengamat nih. Nah, karena nggak ada di dalam manuskrip yang manapun nggak ada, kenapa ini ada? Makanya saya yakin berarti ini editan. Editan. Jadi begini. Tambah sebagaimana yang saya lakukan kalau waktu dulu ya, waktu kita skripsi kan atau tesis itu kan kita ada penambahan kalimat-kalimat kita sesuai dengan keinginan kita, itu namanya editan. Itu yang saya lakukan. Good. Kemarin Bu Sofietul bagus jelasin Pak. Jadi begini. Jadi kan tadi udah dijelasin. Ada di Alkitab yang versi panjang, ada yang versi singkat. Kebetulan Bu Sofietul pakainya yang versi panjang, yang Bizantin tadi, Textus Receptus itu. Ya. Jadi memang itu yang satu paragraf yang Pak Dani bilang tanda kutip tambahan, itu sebenarnya manuskripnya ada di Textus Receptus itu Pak. Jadi dari situ untuk mendetailkan itu ada sekitar 1.600-an manuskrip Pak untuk kalimat tambahan yang tadi Pak Dani bilang itu Pak. Ini lagi coba dikumpulkan karena memang bahasanya bahasa Inggris tuh. Dia terpecah dari beberapa manuskrip Pak. Ini lagi coba dikumpulkan nanti kita jawab itu, kira-kira begitulah. Ada kok. Gitu kira-kira Pak Dani. Ya. Berarti belum dijawab aja, belum dikumpulkan. Ya udah itu aja. Ya, tapi kemarin udah ditunjukin Pak. Itu tunjukin banyak banget Pak. Itu 1.600-an manuskrip Pak. Jadi nggak mungkin dalam 5 menit. Sebentar Pak Dani. Nggak mungkin dalam waktu 5 menit dia kasih tunjuk itu Pak. Enggak Pak. Itu butuh waktu. Makanya dibilang kalau ada waktu 3 jam saya bisa jelasin. Dibilang Bu Sofietul. Begitu. Cuman kan kalau debat itu kan dibatasi waktu nih. Iya. Bukan nggak ada sebenarnya Pak. Kemarin ditunjukin kok. Gitu. Iya. Cuman harus diartikan. Itu bahasa Inggris semua tuh. Bang Ginting, silakan, ini kan udah lewat dari 3 jam. Besok bisa saja ditampilkan ke anak Batak. Iya. Begini ya, Pak, nanti mereka kan ada debat selanjutnya. Ada debat selanjutnya nanti mungkin Bu Sofietul bisa jelasin itu kok. Bukan masalah. Itu masalah kecil kok. Bukan dari Ginting ya yang gini Pak Dani, gini. Nggak usah Ibu Sofietul, aku bisa menunjukkan itu. Aku bisa menunjukkan itu. Begitu mantap itu anak Batak. Nggak usah Ibu Sofietul. Tetapi kayak gini Pak Dani, kayak gini ya. Katakanlah hanya Markus berapa tadi Pak Dani bilang? Markus 18 saya lupa. Katakanlah Markus 16, katakanlah manuskripnya mana? Kan kayak gitu. Artinya mulai dari Kejadian sampai Wahyu hanya manuskrip Markus 16 lah. Yang Markus 16 apa ada? Mana ada Markus 16? Nggak tahu, saya lupa juga. Saya kan bukan penghafal Alkitab. Coba buka, Le. Buka Markus coba, Le. Nanti biar aku tunjukin itu. Markus berapa itu? Saya sih lupa itu. Kemarin itu Markus 8 atau 18 gitu, coba, Le. Iya, begitulah. Begitulah. Mana ada Markus 18, Pak? Berarti Markus 8 8 coba lihat. Coba. Markus sampai berapa ya? 16. Ginting sampai 16 doang. Nggak tahu. Iya. Sampai 16. Pak Dani, aku nggak hafal. Aku bukan sarjana teolog, Pak. Aku
Aku Oh, orang gitu. biasa kok, ya. Jadi nggak semua memang kita hafal itu. Markus sampai Markus 16. Ah. Ini coba Markus 16. 8 berarti. Iya 16 dia Markus 16 dia. Yang terakhir kalau nggak salah saya. Saya pernah baca itu. Yang Nah, terakhirnya. Sebentar Yang ya. terakhirnya. Waduh, share screen lagi rupanya. Ya, saya screen aja. Ada kalimat terakhirnya itu. Saya juga ngecek loh anak Batak. Iya, iya. Coba Nggak apa-apa, sih, nggak apa-apa. cuman Nggak apa-apa ya. Saya ngeceknya nggak berani untuk Pak, mengungkapkan, nanti nggak balik berani. kita nanya masalah ini ya Pak, masalah kitabnya Bapak itu merupakan puisi ya Pak. Nanti kita minta juga penjelasannya ya. Nggak usah Pak. Nggak usah Pak. Bisa, Kenapa tapi barusan? nanti lain waktu jangan malam ini, besok-besok aja. Nggak Oh usah. besok boleh, boleh. Yang penting kita Nggak diskusi jangan ada gesekan ya. Kita jangan gesekan. Nah, ini ya. 16 coba 16 yang 16 terakhir. ayat 8, ada 8A dan 8B itu. Oh iya, Markus 16 ayat 8. Saya juga penasaran itu. Kita kan baru tahu kan. Ah, ini. Ayat 8-nya coba. Yang terakhir, ayat yang 8. terakhir. Ayat 8. Enggak ayat 8 Ini ya. ada. Ya. Kalau yang di versi pendeknya memang itu hanya ada 8A, ya kan? Ah, ini. Tadi yang Ini. dijelaskan oleh Pak Ginting. Nah, itu hanya ada di sampai 8A itu aja. Iya. 8B-nya Iya. tidak ada. 8B-nya tidak ada. Iya. Iya, betul. Nah, Iya. coba kecilkan aja. Dengan singkat. Nah, ini dengan singkatnya ini. Ya. Gini aja, Kita gini aja. sampaikan. Nggak ada nih Gini dengan aja, Pak. singkatnya. Ya, siap. Gini ya, dengar ya Pak Dani ya. Kita baca aja lah semua. Ya, mungkin dibaca. Nah. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Titik. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Yang tidak ada manuskripnya ini kan? Mana? Ya. Yang di bawah ini? Dengan singkat Yang mana? mereka. Dengan singkat. Ah, Bukan. Dengan singkat. ini, Yang di bawah, ini. yang di bawah, yang di bawah. Dengan singkat mereka sampaikan semua. Sebentar dulu Pak. Bapak dengar dulu Pak. Aduh. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan ke timur barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ini enggak ada manuskripnya Pak. Menurut Bapak? Iya. Biar kutunjuk apa? Bapak dapat data dari mana ini enggak ada manuskripnya? Ya, yang dialog antara si Supiatur dengan Ustadz tadi. Ya, Oh, mungkin bukan nggak ada, gini. Pak Dani. Pak Dani, Sebentar. Pak Dani bukan nggak ada. Bukan nggak ada, Pak Dani. Tadi kan aku bilang Iya, Aduh, dari belum 1600. ditemukan. Naming lagi. Bukan belum Oh, ditemukan. belum di. Sorry. Ah, Kadrun beda-beda, juga Pak. nih. Beda, Pak. Bukan tidak ada, sudah ada di laptopnya, sudah ada, tapi Ya. datanya lagi dicari karena ribuan gitu loh. Iya, lagi Ya, ada dicari. 1600. Sorry. Jadi, 1600 lagi manuskrip itu. dicari. Makanya jangan begitu. Diam dulu, Bro Dani. Oke, Ada Pak kan yang Dani. ngomong. Diam dulu. Pak Saya Dani. ralat. Saya ralat. Oke, udah. jadi gini ya, dengar dulu ya. Oke. Jadi Pak, semua manuskripnya ini Pak ada Pak jelas. Artinya kita sudah baca tadi, apalah iman bertambah dari sini. Ini soal pemberitaan Injil ya. Tetapi segala satu ayat pun dari Alkitab itu berharga. Artinya dari Kejadian sampai Wahyu, inilah yang dipertanyakan Islam seluruh Indonesia. Karena manuskripnya yang bisa dilacak oleh teman-teman Muslim itu yaitu yang salinan pendek itu. Nah, tetapi di LAI yang salinan panjang ada, salinan pendek juga ada. Nah, paling dekatnya ke gereja Katolik. Di gereja Katolik ini salinan pendek ada, salinan panjangnya ada. Nah, coba sekarang sebaliknya. Nah, ini kan dari sekian ribu ayat dari Kejadian sampai Wahyu, hanya inilah yang dipertanyakan manuskripnya ini ya. Coba sebaliknya, tunjukkan dulu manuskrip satu ayat aja dari Al-Quran, manuskripnya kalau ada. Silakan Pak Dani. Satu ayat aja dari seluruh Quran, dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, tunjukkan manuskripnya satu ayat aja kalau ada. Silakan Pak Dani, aku tunggu.
Bunuh diri tuh, Iya. mereka, Bunuh diri mereka itu. Bunuh diri. Langsung udah keluar. Itu Kabur dia. itu harus ada begini lah ya anak Batak. 1000 years later. Bunuh diri itu. Itu pertanyaan bunuh diri tuh, Le. Itu ada lagunya. Kemana Pak Dani? Itu ada lagunya. Kabur, Sampai Pak. Yesus datang tak ada manuskrip. Sampai Yesus datang tak ada manuskrip. Nah, itu lagunya itu. Ya, telak itu. Langsung KO. Bayangin aja dari 6.000 hampir lebih ayat dalam kitab sucinya, satu pun tak ada manuskripnya. Ini hanya ayat sepotong sepanggal, kuar-kuar. Dimakan kambing katanya, Le Timothy. Dimakan Iya, kambing. dimakan Pula. kambing. Begini, Bagaimana 6.000 begini. ayat nggak ada manuskrip? Bahkan lebih parah lagi, Kementerian Agama menafsirkan pula, IS berapa itu? Lagi pula. IS berapa itu? IS berapa kemarin itu yang ada Yohanes dan segala macam kejadian itu dalam menafsirkan Kemenak itu, memalukan mereka itu. Iya. Lagi pula ayat yang diambil mereka ini antara 8A dan 8B ini tidak bertentangan sama sekali. Saling menguatkan gitu ya. Iya, Dan betul. sudah cukup dijelaskan oleh Bu Sofi sebenarnya waktu di debat mereka itu. Cuma memang untuk menyampaikan ini secara total itu butuh waktu yang banyak. Karena dia harus menampilkan foto-foto, harus menampilkan risalah dan segala macam gitu. Karena kita tidak hanya berdasarkan omong kosong aja. Itulah Harus. channel-channel Baciler, itulah channel-channel kadru nih. Sampai hari ini mereka masih membahas debat Sofiatul itu karena mereka habis semua di rudal langsung, dikuliti langsung si siapa itu Sofi itu. Bagaimana debat bawa dalil dari dokter hewan? kan nggak waras. Bagaimana memberikan debat terus bawa dari dokter hewan? Ada itu pun pertanyaannya titipan gitu loh. Tapi Dasar. betul ya, aku akui kalau anak Batak ini menggunakan logika pemikiran itu luar biasa kalau aku bilang. Kenapa waktu itu Bu Sofiatul tidak berpikir untuk menanya itu ya? Luar biasa lah si Mamora ini memang betul-betul Smart. lah. Mantap, Lies. mantap. Laisi Mamora smart. Iya. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak perdiskusian dengan polemikus muslim ini teman-teman. Luar biasa. Apa komentar teman-teman terkait dengan apa yang didiskusikan dan bagaimana narasumber daripada muslim ini? Ya, teman-teman sudah pasti mengenalnya karena dia sudah sering masuk dalam room-room Kristen untuk mempertanyakan tentang kekristenan, Alkitab, pengajaran kekristenan, dan juga menjawab beberapa pokok bagian daripada Islam itu sendiri. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus memberi pertanggungan jawab kepada orang-orang yang mempertanyakan keimanan kita dengan lemah lembut, sopan, supaya orang yang memfitnah kamu karena kehidupanmu yang saleh, mereka menjadi malu. Suatu saat mereka yang selalu menghina pasti malu karena hidup ini akan diakhiri dengan sebuah penentuan bahwa Yesus yang menyelamatkan umat manusia. Disitulah mereka akan malu. Kenapa malu? Selama hidup mereka mencaci maki Yesus, selama hidup mereka menolak Yesus, maka kemudian Yesus datang menjadi hakim, mereka akan malu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terkait apapun yang didiskusikan tadi antara anak Batak dan teman-teman apologetik Kristen, mari kita petik yang benar, yang baik, yang dapat membangun iman kita. Jelas berbeda konsep ketuhanan, konsep penyusunan kitab, dan juga konsep-konsep antara dua agama yang sering berdebat di YouTube antara Kristen Islam. Jadi tidak dapat disamakan, walaupun agak mirip-mirip, tapi itu ada perbedaan yang begitu jauh yang harus kita terima dan imani masing-masing sebagai pemeluk agama. Nah, dalami Alkitab, dalami juga Quran dan hadismu, jangan urusi yang lain. Kalau kamu mau belajar tentang Alkitab, otomatis pendeta
orang-orang Kristen yang sekolah teologi yang lebih paham. Siapapun ustadzmu, walaupun itu kayak abangmu, gurundamu, Juma dan lain sebagainya, itu hanya mencomot ayat lalu menafsirkan seenaknya, lalu klaim tuduh sana sini tanpa dasar dan bukti yang valid. Jadi teman-teman umat muslim dimanapun kamu berada, semoga kamu di masa-masa zaman yang semakin canggih ini kamu semakin rajin membaca dari literatur-literatur dan juga internet, membuka YouTube, dan kamu boleh melihat secara gamblang, masuk dalam kamarmu, buka YouTube Kristen, belajar kamu dengan baik mengenai kekristenan. Karena kalau kamu belajar daripada ustadz-ustadz yang memakai istilah kristologi, mantan pendeta, mumet semua teman-teman, mumet kalian. Jadi saya minta kabar teman-teman untuk boleh melihat YouTube Kristen sehingga kalian dapat berwawasan, mengerti. Kalian boleh belajar bukan untuk percaya, tetapi kalaupun akhirnya percaya, ya puji Tuhan, itu pekerjaan Allah Roh Kudus untuk mengingatkan dan menginsafkan sehingga kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Itu pekerjaan Allah dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kita. Jadi petiklah apa yang membuat kamu berkembang dari video ini. Petiklah apa yang membuat kamu berwawasan dari video ini, sehingga kamu diberkati, kokoh dalam iman, semakin dapat mempertanggungjawabkan iman, kitab suci, dan keyakinan kita masing-masing. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk men-share video ini ke berbagai media teman-teman. Like, comment, dan bagikan ya teman-teman, supaya ada banyak orang yang mendapatkan informasi dari channel ini. Bye-bye.